Hey boy, make 'em whistle like a missile. Bomb, bomb. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 Pancasila akan membahas tentang kelebihan dari ideologi liberalisme dan kelemahan dari ideologi komunisme dan ideologi Pancasila. Baiklah, di sini adapun nama-nama kelompok 1 adalah sebagai berikut. Di sini selain membahas tentang kelebihan dan kekurangan dari masing-masing ideologi, kami juga akan menjelaskan apa itu ideologi, baik itu ideologi Pancasila, ideologi liberalisme maupun ideologi komunisme. Presentasi ini akan dijelaskan masing-masing oleh kelompok kami. Maka dari itu, selamat mendengarkan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan apa itu ideologi. Ideologi adalah kumpulan ide atau gagasan. Kata ideologi sendiri diciptakan oleh de Theoretisch pada akhir abad ke-18 untuk mendefinisikan tentang sains. Sedangkan tujuan utama di balik ideologi adalah untuk menawarkan perubahan melalui proses pemikiran normatif. Ideologi adalah sistem pemikiran abstrak yang diterapkan pada masyarakat publik, sehingga membuat konsep ini menjadi inti politik. Hakikat dan fungsi ideologi. Pada hakikatnya, ideologi merupakan refleksi pada manusia terhadap dunia kehidupannya. Ideologi bukan sekedar pengetahuan teoritis belaka, tetapi merupakan suatu yang dihayati menjadi suatu keyakinan. Ada 4 fungsi ideologi. Yang pertama, sebagai pengetahuan. Tentunya merupakan landasan untuk memahami dan menafsirkan dunia, serta kejadian-kejadian di alam semesta. Yang kedua, sebagai aturan, yang menjadi pedoman. Yang ketiga, sebagai kekuatan, yang mampu mendorong seseorang untuk mencapai tujuan. Yang terakhir, sebagai pendidikan, supaya masyarakat dapat memahami, menghayati dalam tingkah lakunya sesuai dengan orientasi dan norma-norma yang terkandung di dalam ideologi. Oke, untuk materi selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan menjelaskan mengenai ideologi. Secara garis besar dapat disimpulkan bahwa ideologi atau mabda adalah pemikiran yang mencakup konsepsi mendasar tentang kehidupan dan memiliki metode untuk merasionalisasikan pemikiran tersebut berupa fakta. Metode menjaga pemikiran tersebut agar tidak menjadi absurd dari pemikiran-pemikiran yang lain, dan metode untuk menyebarkannya. Sehingga dalam konteks definisi ideologi inilah, tanpa memandang sumber dari konsepsi ideologi sendiri, maka Islam adalah agama yang mempunyai kualifikasi sebagai ideologi dengan pandan dari arti kata mabda dalam konteks bahasa Arab. Apabila kita telusuri seluruh dunia ini, maka yang kita dapati hanya ada 3 ideologi mabda, yaitu kapitalisme, sosialisme, termasuk komunisme, dan Islam. Untuk saat ini, 2 mabda pertama masing-masing diemban oleh satu atau beberapa negara. Sedangkan mabda yang ketiga, yaitu Islam, saat ini tidak diemban oleh negara pun, melainkan diemban oleh individu-individu dalam masyarakat. Sekalipun demikian, mabda ini tetap ada di seluruh penjuru dunia. Baiklah, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Kepada rekan saya persilakan. Baiklah, saya akan melanjutkan materi mengenai liberalisme. Liberalisme atau liberal adalah sebuah ideologi, pandangan filsafat, dan tradisi politik yang didasarkan pada pemahaman bahwa kebebasan dan persamaan hak adalah nilai politik yang utama. Secara umum, liberalisme mencita-citakan suatu masyarakat yang bebas, dicirikan oleh kebebasan berpikir bagi para individu. Paham liberalisme menolak adanya pembatasan, khususnya dari pemerintah dan agama. Dalam masyarakat modern, liberalisme akan dapat tumbuh dalam sistem demokrasi. Hal ini dikarenakan keduanya sama-sama mendasarkan kebebasan mayoritas. Keunggulan atau kelebihan ideologi liberalisme: 1. Menumbuhkan inisiatif dan kreasi masyarakat dalam mengatur kegiatan ekonomi. Masyarakat tidak perlu menunggu komando dari pemerintah. 2. Setiap individu bebas untuk memiliki sumber-sumber daya produksi. Hal ini mendorong partisipasi masyarakat dalam perekonomian. 3. Timbul persaingan untuk maju karena kegiatan ekonomi sepenuhnya diserahkan kepada masyarakat. 4. Menghasilkan barang-barang bermutu tinggi karena barang yang kurang bermutu tidak akan laku di pasar.
5. Efisiensi dan efektivitas tinggi karena setiap tindakan ekonomi didasarkan atas motif mencari keuntungan. 6. Kontrol sosial dalam sistem pers liberal berlaku secara bebas. Berita-berita ataupun ulasan yang dibuat dalam media massa dapat mengandung kritik-kritik tajam baik ditujukan kepada perseorangan, lembaga, atau pemerintah. 7. Masyarakat dapat memilih partai politik tanpa ada gangguan dari siapapun. Baik, materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Pokok-pokok liberalisme. 1. Kesempatan yang sama. Manusia mempunyai kesempatan yang sama di dalam segala bidang kehidupan. Namun, karena kualitas manusia yang berbeda-beda, sehingga dalam menggunakan persamaan kesempatan itu akan berlainan, tergantung kepada kemampuannya masing-masing. 2. Pemerintah tidak boleh bertindak menurut kehendaknya sendiri, tetapi harus bertindak menurut kehendak rakyat. Government by the consent of the people or the governed. 3. Berjalannya hukum, the rule of law. Untuk menciptakan rule of law, harus ada patokan terhadap hukum tertinggi, yaitu undang-undang, persamaan di muka umum, dan persamaan sosial. 4. Yang menjadi pemusatan kepentingan adalah individu. 5. Negara hanyalah alat, the state of instrument. Negara itu sebagai suatu mekanisme yang digunakan untuk tujuan-tujuan yang lebih besar dibandingkan negara itu lebih rendah. Di dalam ajaran liberal klasik ditekankan bahwa masyarakat pada dasarnya dianggap dapat memenuhi dirinya sendiri, dan negara hanyalah merupakan suatu langkah saja. Usaha secara sukarela masyarakat telah mengalami kegagalan. 6. Dalam liberalisme tidak dapat menerima ajaran dogmatisme. Hal ini disebabkan karena pandangan filsafat dari John Locke 1632 sampai 1704 yang menyatakan bahwa semua pengetahuan itu didasarkan pada pengalaman. Dalam pandangan ini, kebenaran itu adalah berubah. Baiklah, saya akan melanjutkan slide berikutnya, yaitu komunisme. Komunisme adalah sebuah ideologi penganut paham ini berasal dari Manifesto der Communication yang dituliskan oleh Karl Marx dan Friedrich Engels, sebuah manifesto politik yang pertama kali ditemukan pada tanggal 21 Februari 1848. Teori ini mengenai komunis di sebuah analisis pendekatan kepada perjuangan kelas atau sejarah dan masa kini dan ekonomi kesejahteraan yang kemudian pernah menjadi salah satu gerakan yang berpengaruh dalam dunia politik. Istilah komunisme sering dicampur adukan dengan komunis internasional. Komunisme atau Marxisme adalah ideologi dasar yang umumnya digunakan oleh partai komunis dan seluruh dunia. Sedangkan komunis internasional merupakan racikan ideologi ini berasal dari pemikiran Lenin sehingga dapat pula disebut mekanisme Leninisme. Baiklah, saya akan melanjutkan slide berikutnya, yaitu kelemahan ideologi komunis. 1. First dijadikan alat propaganda oleh pemerintahan untuk menyebabkan nilai-nilai komunis. 2. Mematikan inisiatif individu untuk maju sebab segala kegiatan diatur oleh pusat. 3. Sering terjadi monopoli yang merugikan masyarakat. 4. Masyarakat tidak memiliki kebebasan dalam memiliki sumber daya. Komunisme sangat kontra terhadap liberalisme dan semua yang berbau agama, karena semuanya tidak objektif dan tidak berwujud realitas dalam masyarakat, serta hanya menimbulkan ilusi semata. Liberalisme juga menimbulkan ketidakadilan sosial melalui kapitalisme dan memberikan kebebasan bersuara kepada individu dalam mengontrol pemerintah, serta membiarkan kapitalisme menguasai media massa untuk menjadikan industri dalam mengejar keuntungan yang sebesar-besarnya. Sebaliknya, liberalisme juga sangat memusuhi komunisme, karena ajarannya sama sekali tidak memberikan kebebasan kepada individu dalam menyatakan pendapat dan memiliki media massa, serta tidak membolehkan individu memiliki kekayaan dalam mencapai kebahagiaan. Ideologi penganut agama menolak komunisme karena tidak mengakui adanya Tuhan, dan beberapa penganut ideologi agama lainnya juga menolak liberalisme karena terlalu mendewakan materi dan kebebasan individu. Ideologi Pancasila. Pancasila dinyatakan sebagai ideologi negara Republik Indonesia dengan tujuan bahwa segala sesuatu dalam bidang pemerintah ataupun yang berhubungan dengan lingkup hidup
kenegaraan harus dilandasi dalam titik tolaknya, dibatasi dalam gerak pelaksanaannya, dan diarahkan dalam mencapai tujuan dengan Pancasila menurut Beckrey. Sebagai ideologi, Pancasila berisi seperangkat nilai, gagasan, ide, ataupun pemikiran dasar yang dianggap baik oleh bangsa Indonesia. Pancasila berasal dari bahasa Sengsekerta yaitu panca atau lima, dan sila yaitu prinsip atau asas. 5 sandi utama penyusun Pancasila adalah ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pancasila merupakan kristalisasi nilai-nilai luhur bangsa Indonesia. Karena Pancasila merupakan sumber nilai di Indonesia, maka semua nilai yang berkembang tidak boleh bertentangan dengan Pancasila. Salah satu keunggulan ideologi Pancasila adalah bahwa Pancasila digali dari kebudayaan bangsa Indonesia sendiri, sehingga cocok dengan kepribadian bangsa Indonesia. Kelebihan ideologi Pancasila antara lain sebagai berikut. A. Persamaan derajat. B. Keseimbangan hak dan kewajiban. C. Kebebasan yang bertanggung jawab. D. Musyawarah untuk mufakat. E. Persatuan nasional, kekeluargaan, dan tenggang rasa. Terdapat banyak ideologi yang berkembang seperti ideologi Pancasila, ideologi komunisme, serta ideologi liberalisme yang dimana dari ketiga ideologi tersebut memiliki pandangan yang berbeda-beda, entah itu dari bidang agama, hukum, politik, ataupun ekonomi. Pertama, dari bidang agama, ideologi Pancasila mengemukakan bahwa setiap individu bebas memilih agama. Agama harus menuntuk kepada masyarakat yang beradab. Lain halnya di ideologi komunisme yang menganggap bahwa agama merupakan candu masyarakat, agama harus dijauhkan dari masyarakat. Sedangkan, menurut pandangan ideologi liberalisme, kalau setiap individu bebas memilih agama, setiap individu bebas tidak memiliki agama. Kedua, dari bidang hukum, ideologi Pancasila berpendapat bahwa masyarakat harus taat kepada hukum dan negara harus melindungi masyarakat. Sedangkan di ideologi komunisme mengatakan bahwa negara bebas menjalankan hukum dan menerapkan hukum di masyarakat, dan di ideologi liberalisme berpendapat bahwa masyarakat harus taat kepada hukum dan peraturan negara. Masyarakat diberi kebebasan hukum asal tidak melawan hukum. Ketiga, dari bidang politik, ideologi Pancasila berpendapat politik diberikan kebebasan di pemerintahan dengan syarat tidak melanggar hukum negara. Sedangkan menurut ideologi komunisme bahwa dalam pemerintahan bahwa politik dilarang untuk bebas, hanya ada satu partiol yang berkuasa di pemerintahan. Dan di ideologi liberalisme memiliki pandangan bahwa politik diberikan kebebasan di pemerintahan dengan syarat tidak melanggar hukum negara. Dan yang terakhir, di bidang ekonomi, ideologi Pancasila berpendapat bahwa masyarakat diberikan kebebasan untuk mengelola sumber daya alam yang ada demi kesejahteraan negara tetap diutamakan. Sedangkan di ideologi komunisme berpendapat bahwa perekonomian sebagian besar dikelola oleh negara untuk kesejahteraan masyarakat. Dan bagi ideologi liberalisme berpendapat bahwa sumber daya dikelola masyarakat namun perekonomian menjadi monopoli negara. Kesimpulan, ideologi Pancasila yang merupakan ideologi negara dan dasar negara mempunyai kedudukan penting dalam kehidupan bangsa Indonesia. Sebagai dasar negara, Pancasila merupakan dasar bagi semua peraturan perundang-undangan negara Republik Indonesia. Selain itu, Pancasila menjadi dasar bagi perilaku aparatur negara dan pemerintahan Indonesia sebagai sarana persatuan bangsa Indonesia. Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia memiliki berbagai perbedaan dengan sistem ideologi liberal dan komunis. Pancasila mengakui dan melindungi baik hak individu maupun masyarakat baik di bidang ekonomi maupun di bidang politik. Dengan demikian, ideologi kita mengakui secara selaras baik kolektif maupun individualisme. Demokrasi yang dikembangkan bukan semata politik seperti ideologi komunis, tapi juga ekonomi dalam sistem liberal. Dasar perekonomian bukan usaha bersama dan kekeluargaan, namun kebebasan individu untuk berusaha. Pancasila berfungsi sebagai pengikat seluruh bangsa dalam bidang ideologi politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan penduduk Indonesia. Fungsi Pancasila yang demikian menyebabkan bangsa Indonesia memerlukan keberadaan ideologi ini demi kelangsungan hidup bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia. Sehingga ideologi asing seperti liberal dan komunis diterapkan di Indonesia karena bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila.